Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan kedua. Inilah hukum kasih dari Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu di dalam hari-hari yang kami lalui. Terima kasih untuk hari baru saat ini. Saat ini kami berdatang sembah kepada-Mu. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Orang-orang yang telah berdosa di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan penyesalan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mengampuni kami atas kesalahan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menerima sembah bakti kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Berkatilah kami di dalam ibadah kami pada saat ini dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami. Kami jadikan berita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkarya Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami ucapkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 334, bait yang pertama dan ketiga. Karena
1 sampai 4, dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai 28. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dilanjutkan ayat yang ke-12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sichem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah di Sichem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Saudnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini.
Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat yang 16 sampai 22 dan 45b. Yang demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hei anak cucu Abraham, hambanya, hei anak-anak Yakub, orang pilihannya. Dilanjutkan yang ke-16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua, dan memegang segala pengajarnya. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari Roma 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepadanya, dengan nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia
jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Allah. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 yang demikian firman-Nya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi kita sekarang ini memang situasi yang cukup sulit. Dan di dalam situasi yang sulit ini banyak orang yang takut, khawatir, sehingga jadi bimbang di dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, tentu kita percaya kepada Tuhan, dan jika kita percaya kepada Tuhan, buktinya adalah sikap taat kita kepada Tuhan di dalam situasi apapun yang kita alami. Namun tidak mudah untuk hidup taat karena kita memiliki pikiran dan rancangan sendiri yang seringkali kita anggap paling benar. Sementara itu, rancangan dan pikiran kita justru sering membuat hidup dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan akan kegagalan terhadap rancangan dan pikiran kita itu. Jadi rancangan itu kita buat sendiri, kita anggap benar sendiri, tetapi juga kita ragukan sendiri sehingga kita menjadi khawatir sendiri. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita 3 tahapan yang seringkali dialami oleh manusia sampai kemudian dia dapat menikmati hidup tanpa rasa khawatir dan takut. Yang pertama adalah tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, semua orang pasti memiliki rasa takut dan khawatir. Sesungguhnya rasa takut itu penting karena dengan adanya rasa takut itu membuat kita bisa menjadi waspada. Tetapi seharusnya jangan sampai memiliki rasa takut yang berlebihan. Karena perasaan tersebut bisa membuat hidup tidak bahagia, tidak bisa enak tidur, tidak nyaman. Tentu semua orang ingin hidup yang bahagia, tentram, bebas dari rasa takut dan khawatir. Manusia takut dan khawatir di dalam menghadapi masalah, khususnya jika
masalah yang dihadapi itu dirasanya terlalu besar. Ada perasaan tidak mampu untuk menghadapi masalah itu. Ditambah lagi tidak ada yang membantu serta tidak ada jaminan bagi orang tersebut untuk menghadapi permasalahan yang besar itu. Rasa takut dan khawatir muncul ketika manusia ingin menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri. Hal yang demikian ini pernah dialami oleh Petrus ketika ia berjalan di atas air. Terlebih lagi ketika ia merasa bahwa tiupan angin yang semakin keras menjadikannya takut dan mulai tenggelam. Kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata, "Hei orang yang kurang percaya." Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Ia menjaga kita, Ia melindungi kita, serta menjamin hidup kita. Sebagaimana bacaan Injil kita hari ini, Tuhan Yesus peduli ketika murid-muridnya mengalami ancaman karena diombang-ambingkan oleh ombak. Tuhan Yesus datang untuk menolong. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan walaupun situasinya sangat penting. Tuhan datang tepat pada waktunya. Jangan tidak percaya, percayalah kepada Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan, supaya dengan demikian kita tidak lagi mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua, tahap yang kedua adalah percaya pada rancangan Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga merancangkan kehidupan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Pergumulan tentang masa depan itu pernah dialami oleh Yusuf. Saudara, bayangkan jika kita berada pada posisi Yusuf. Apakah kita masih bisa percaya bahwa kita memiliki masa depan yang indah? Barangkali kita akan diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi Yusuf dapat melewati pergumulannya dengan baik. Yusuf tidak kehilangan harapan karena ia percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera. Pada akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang memang telah berbuat jahat kepadanya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memiliki rancangan untuk setiap kita. Tuhan menjamin hidup kita. Karena itu kita harus menanggapinya dengan percaya kepadanya. Maka kita akan bisa tenang. Yang ketiga, tahap ketiga adalah hidup bersama Tuhan. Saudara menghadapi hidup yang penuh dengan cobaan, godaan, dan ujian, rasanya memang tidak mungkin mengandalkan kekuatan sendiri. Di dalam hal ini, tentu saya termasuk tentang penebusan dosa atau pembenaran terhadap kehidupan kita. Semuanya itu tidak akan terjadi jika kita mengandalkan kepada perbuatan kita sendiri. Pembenaran kita oleh Allah semata-mata karena anugerah. Oleh karena itu, menaruh kepercayaan kepada Allah menjadi hal yang penting di dalam setiap pergumulan kita. Demikianlah yang terjadi di dalam hidup Yusuf dan Petrus yang tidak akan mungkin kuat dan selamat hanya dengan kekuatannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hadapi hidup kita bersama dengan Tuhan, sekalipun situasi kita sekarang ini sangat sulit. Jangan meninggalkan Tuhan dan mengikuti pikiran keinginan kita sendiri, karena hal itu akan membawa kita kepada kekhawatiran dan ketakutan. Hadapilah hidup ini bersama Tuhan. Ia yang telah mengalahkan maut, Ia yang akan menjamin hidup kita di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kita takut menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan,
menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas berkat-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami tidak takut lagi menjalani kehidupan kami. Berkatilah kami, mampukan kami di dalam menjalani kehidupan kami, dengan tetap percaya kepada Engkau, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu manusia di dunia ini yang sekarang sedang dilanda keprihatinan karena pandemi COVID-19 ini. Bapa, berkatilah kami, pulihkan kehidupan kami. Berkatilah setiap usaha untuk mengatasi persoalan karena pandemi COVID-19 ini. Berkatilah setiap usaha untuk menemukan obat-obatan dan vaksin bagi virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para relawan, orang-orang yang berada di garda terdepan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis, dan siapapun saja yang bekerja untuk menanggulangi persoalan karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintahan dimanapun berada, berkati sehingga boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik yang berguna bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini, orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini, kira Bapak segera pulihkan, Bapak sembuhkan, keluarganya Bapak berkati, Bapak hiburkan. Setiap orang yang terdampak, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan-kebiasaan, kira Bapak berkati sehingga boleh bangkit kembali dan menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya bersama-sama dengan Bapa, dan Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor ini Bapa. Bagaimana juga kami juga terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Bapak pulihkan kehidupan kami, Bapak berkati kami sehingga kami boleh bersama-sama dengan umat manusia dimanapun berada di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Bapak berkati di dalam kami, bangkit kembali di dalam menjalani kehidupan kami. Bahkan karena berkat Bapa kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu ini. Seluruh doa kami ini kami ucapkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan ini didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan hitung jemaat 439, bait pertama, 2, dan 4. Kasihnya
Tuhan, kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan dan menguduskan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah di surga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah kami, sumber berkat yang sejati. Dan sekarang kami akan undur dari ibadah ini Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai, menuntun, memimpin dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Dan marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, pada jantung hati kita, dan bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Undurlah dari rumah ibadah ini dengan doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.